AS memberlakukan blokade terhadap Iran. Bagaimana cara kerjanya dan apakah akan efektif? Dan apa artinya bagi gencatan senjata dan negosiasi perdamaian? Untuk menjelaskan, analis Fox News Jenderal Jack Keane ada di sini. Jenderal, selamat datang. Orang-orang Iran telah menanam ranjau di Selat Hormuz. Kita tahu bahwa kita memiliki kapal penyapu ranjau di sana. Kita tahu bahwa Presiden memiliki tujuan utama, yaitu mencegah orang-orang Iran menjual minyak apapun. Pada dasarnya untuk membuat mereka bangkrut. Pertanyaan saya dari sudut pandang strategis adalah bagaimana kita menerapkan hal itu dan pada saat yang sama menjaga keamanan Angkatan Laut kita. Ya, jadi ada 2 tahap dalam operasi ini. Dan Anda sedang melihat tahap pertama sekarang, yaitu blokade itu sendiri. Dan cara kerjanya adalah, CENTCOM telah membangun jaringan komunikasi radio untuk semua kapal yang mencoba keluar atau masuk. Di wilayah Teluk, kami akan berkomunikasi dengan mereka. Dan, seperti yang Anda sebutkan, jika niat mereka adalah mengambil minyak Iran dan atau membawanya keluar, mereka tidak diizinkan untuk melakukan itu. Dan kami akan memberitahu mereka di mana mereka harus berhenti. Jika mereka mencoba, yaitu datang dari utara, kemungkinan besar dari Pulau Karge, dan ingin berlayar melalui selat serta tidak mengikuti arahan dari CENTCOM, maka kami akan menaiki kapal itu. Dan kemungkinan besar, kami akan melakukannya dengan marinir dari helikopter, atau kami juga bisa melakukannya dari kapal. Faktanya adalah, Jenderal, maaf, orang-orang tidak akan bisa mengambil minyak itu dari sana. Begitulah cara blokade ini akan bekerja. Tapi inilah bagian lain dari permasalahannya. Dan karena itu, diperlukan tahap kedua. Ingatlah bahwa kapal-kapal dagang tidak datang, karena kapal-kapal non-Iran sekarang diizinkan masuk. Dan kita akan lihat nanti. Setelah 24-48 jam jika mereka tidak datang, kemungkinan besar mereka tidak akan datang. Dan kenapa begitu? Karena intimidasi dan paksaan dari Iran di masa lalu yang mengancam mereka, dan mereka mungkin masih tidak mau bergerak. Pada tahap operasi ini, Presiden memerintahkan Laksamana Cooper untuk membersihkan Selat Hormuz. Seperti yang disebutkan dalam pengantar, kapal-kapal sudah beroperasi pada akhir pekan untuk membersihkan ranjau di area tersebut. Selain itu, drone bawah air berusaha mengidentifikasi ranjau yang ditanam oleh orang Iran. Ranjau-ranjau itu terlepas dan mereka kehilangan kendali sepenuhnya atasnya. Setelah itu dilakukan, kita perlu memastikan keamanannya dan juga mengawal pelayaran di Selat Hormuz. Ini akan memakan waktu, tetapi akan mencegah segala bentuk intimidasi atau pemaksaan yang mungkin masih dilakukan oleh Iran terhadap pemilik kapal dagang. Mereka tidak ingin mengirim kapal-kapal mereka ke sana. Mereka tidak ingin kehilangan awak mereka, dan tentu saja tidak ingin kehilangan kapalnya. Ada 2 tahap dalam operasi ini. Dan saat mulai melakukan pengawalan, pada titik tertentu, kami akan menyerahkannya kepada sekutu dan mitra. Dan ada cukup banyak sekutu yang berkumpul untuk berpartisipasi. Meskipun awalnya mereka enggan, akhirnya mereka ikut terlibat. Dan itu akan terjadi seiring waktu. Sekarang, jika negosiasi berjalan lancar dan Iran bersedia menyetujui semuanya, dan ingat, Presiden Trump mengatakan semuanya. Dan lihat, saya punya kepercayaan penuh pada apa yang saya sebut sebagai otoritas tertinggi. Dan otoritas tertinggi itu adalah Presiden Trump. Dia adalah otoritas tertinggi di sini. Tidak ada seorang pun dari pihak kami yang akan membuat kesepakatan apapun dalam hal detail tanpa berkonsultasi dengannya. Dan dia akan memastikan bahwa dia mendapatkan semua yang dia inginkan di sini. Dan dia sudah menegaskan itu berkali-kali, sekali lagi. Jadi saya yakin akan hal itu. Dan sebagian dari itu, jika ada kesepakatan, adalah bahwa Iran akan membuka jalur agar lalu lintas bisa terjadi. Dan ingat 2 hal di sini. Iran bisa mengizinkan kapal-kapal melintas, tapi mereka tidak bisa mengendalikan itu. Mereka tidak menentukan siapa yang bergerak di sana, atau kapan mereka lewat dan tidak ada biaya yang dikenakan. Mereka harus mundur sepenuhnya. Amerika Serikat juga mundur pada suatu saat. Dan Selat Hormuz tetap terbuka berdasarkan hukum internasional, dengan lalu lintas bebas dan tanpa kendali. Itulah tujuan akhirnya. Terima kasih. Menurut saya, Jenderal, itu bisa dicapai oleh Angkatan Laut Amerika Serikat.
Terutama karena kita tidak akan membuat blokade di mana Selat Hormuz pada titik tersempitnya memiliki lebar 24 mil. Itu akan membuat kapal-kapal kita menjadi target yang relatif mudah. Kita tidak akan memberikan kemenangan moral seperti itu kepada mereka. Pada saat kita memutuskan kita akan menaiki kapal manapun yang mengangkut minyak Iran, mungkin milik Kargil. Dan saya yakin Anda pasti benar tentang hal itu. Blokade ini tidak akan membahayakan Angkatan Laut Amerika Serikat. Tentang poin utama perselisihan, kita memiliki 460 kg uranium yang diperkaya. Saya menerima pesan yang membingungkan dari orang-orang yang sangat pintar. Beberapa mengatakan bahwa kita selalu mengawasi hal itu. Tidak perlu masuk ke sana dan mengambilnya jika mereka tidak menyerahkannya. Kita bisa menguburnya lebih dalam lagi agar mereka semakin sulit untuk mendekatinya. Apa pendapatmu? Saya tahu Presiden mengatakan beberapa minggu, bukan bulan, agar konflik ini akhirnya berakhir. Apakah kamu masih melihat itu sebagai sesuatu yang mungkin meskipun blokade masih berlangsung? Itu sepenuhnya bisa dicapai dan memang harus dicapai. Itu tidak terjadi melalui negosiasi. Dengar, saya sama sekali tidak percaya bahwa Presiden Trump akan meninggalkan jabatannya dan benar-benar pergi. 1.000 pon uranium nuklir yang sangat diperkaya, mampu diperkaya hingga 60%, bisa menjadi bom kotor hari ini jika digunakan. Itu adalah bom konvensional dengan radium, radiasi yang terkait dengannya, dan dengan potensi untuk diubah menjadi senjata dengan sangat cepat. Saya tidak percaya Presiden Trump bahkan akan mempertimbangkan untuk mundur setelah itu. Dia akan mengeluarkannya dari sana dengan cara apapun. Dia akan mendapatkan itu baik melalui negosiasi atau dengan cara lain, yaitu melalui Cargalon sendiri. 90% dari distribusi seluruh minyak mereka melewati Cargalon. Saat ini, tidak ada yang berfungsi. Pada titik tertentu, kita bisa mengatakan kepada orang-orang Iran, dengar, kalian izinkan kami masuk dan mengambil uranium yang sangat diperkaya, uranium nuklir dari sana. Kami sendiri yang akan melakukannya, dan kami akan memastikan bahwa uranium itu dikeluarkan, atau kalian akan kehilangan Cargalon. Entah kami mengambil alih sepenuhnya, atau kami akan meledakkan semuanya. Dan itu jelas merupakan pemaksaan dan intimidasi. Saya benar-benar yakin bahwa Presiden Trump tidak akan membiarkan debu nuklir di sana, di tempat yang kami awasi. Dan jika mereka bergerak, kita harus masuk dan melakukan serangan udara yang bisa dilakukan secara berkala. Saya tidak melihat itu sebagai kemungkinan. Bahkan dalam sebuah kesepakatan, mereka tidak akan mengizinkan jenis uranium yang diperkaya apapun, bahkan yang tingkat rendah sekalipun. Kenapa? Karena mereka berbohong dan menipu, dan itu terus bertambah. Kita sudah pernah melihat hal ini terjadi dengan orang-orang ini. Saat berurusan dengan orang Iran, Presiden dan timnya tahu, orang-orang ini adalah pembohong dan penipu. Dan itulah modus operandi mereka selama hampir 50 tahun, dan mereka adalah ahlinya dalam hal itu. Tapi sekarang mereka sedang bertahan. Kamu bisa melihat itu dalam negosiasi. Sean, saya rasa mereka meremehkan posisi sebenarnya Presiden Trump. Dengan gencatan senjata dan berakhirnya perang karena Selat Hormuz, saya pikir mereka mengira Amerika Serikat sedang dalam posisi lemah dan dalam negosiasi akan menyerah pada keinginan kita dan membiarkan kita melakukan apa yang kita mau. Tapi Presiden Trump berkata, sama sekali tidak, kita tidak akan melakukan hal itu bagaimanapun juga. Sambil bernegosiasi, dia mengirim 2 kapal melintasi Selat Hormuz dalam pelayaran pertamanya untuk pada akhirnya membebaskan seluruh wilayah itu. Dan kemudian, kita melihat apa yang terjadi tak lama setelah itu. Itu berarti memerintahkan blokade itu sendiri. Sekarang mereka tahu dengan siapa mereka berurusan. Jika mereka masih ragu, sekarang mereka tahu persis dengan siapa mereka berurusan. Dia tidak akan gentar. Dia bilang mereka harus tahu bahwa mereka adalah target berikutnya, meskipun mereka hanya dari tingkat keempat atau kelima. Jenderal Keane, selalu senang melihat Anda di sini. Kami menghargai analisis Anda. Terima kasih.